Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek praktikum fisika umum dengan materi viskositas. Dosen pengampu yaitu Ibu Putri Dwi Sundari SPD MPD. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Tiara Quraini dengan NIM 2203543, rekan saya Arsi Awalina Dani Rizka dengan NIM 2203509 dan Rena Fazulanda 2203534. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tujuan, alat dan bahan serta landasan teori akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baik. Tujuannya yaitu membuktikan kebenaran hukum Stokes, menentukan koefisien kekentalan zat cair atau gliserin. Untuk alat dan bahannya, alatnya itu terdiri dari gelas piala 1 liter, mikrometer sekrup, termometer, saringan bertangkai, stopwatch, aerometer, neraca teknis 311 gram. Untuk bahannya sendiri yaitu terdiri dari bola aluminium dengan ukuran yang berbeda, karet gelang, oli dan gliserin, kertas grafik. Baik, untuk landasan teorinya, secara kualitatif kita dapat mengatakan bahwa oli mobil lebih kental daripada minyak tanah, gliserin lebih kental daripada air. Selanjutnya itu viskometer. Secara kuantitatif dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut viskometer. Dengan skema alat tersebut dapat diperlihatkan pada gambar titik 1. Gambar titik 1 ini menunjukkan bagian utama dari sebuah viskometer yang terdiri dari 2 silinder A dan B. Zat cair yang akan diukur kekentalannya diletakkan di ruangan di antara 2 silinder tersebut. Silinder B dililiti oleh tali yang pada ujung talinya itu digantungkan beban. Jika dilepaskan, beban mula-mula turun dipercepat, akan tetapi karena gesekan dengan zat cair, beban akan bergerak dengan kecepatan konstan. Lanjut. Selanjutnya itu dapat dirumuskan Fn sama dengan Na dikali delta V per delta Y, yang mana N itu adalah koefisien kekentalan zat cair atau viskositas. Delta V per delta Y yaitu perubahan kecepatan tiap lapisan. Satuan kekentalan dinyatakan dengan 1 poise sama dengan 1 Dani S per centimeter kuadrat. Yang kedua yaitu hukum Stokes. Dapat dipahami bila sebuah benda bergerak di dalam fluida yang kental, gerakannya akan lebih lambat dibandingkan dengan gerakannya di dalam fluida. Menurut Stokes, besar gaya ini tergantung pada kecepatan benda, yaitu Fn sama dengan 6 pi nRV, dengan pi koefisien kekentalan viskositas, R sama dengan jari-jari bola, V kecepatan relatif bola terhadap cairan, seperti pada gambar titik 3, yaitu gaya yang bekerja pada bola dalam cairan kental. Resultan gaya ini akan memberikan percepatan awal pada benda. Rumusnya itu W sama dengan M kali G, sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 rho G. Dan gaya Archimedes adalah B sama dengan 4 per 3 dikali pi R pangkat 3 rho 0 G. Maka W dikurang B sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 rho G dikurang 4 per 3 pi R pangkat 3 rho G sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 rho A0. Percepatan awal A0 adalah A0 sama dengan rho dikurang rho G dikali G per rho. Besarnya kecepatan dapat dirumuskan dengan B ditambah Fn sama dengan W, atau 4 per 3 pi R pangkat 3 rho 0 G ditambah 6 pi nRV sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 rho G. Sehingga
V sama dengan 2R kuadrat G per 9N dikali rho per rho 0. Rumus ini hanya berlaku asalkan besarnya kecepatan tidak sampai menimbulkan turbulensi. Lanjut. Hukum Stokes fluida ideal adalah fluida yang tidak memiliki viskositas atau kekentalan. Resultan gaya yang bekerja pada setiap titik aliran fluida adalah 0. Jika benda bergerak dalam fluida yang memiliki viskositas, akan terjadi gaya gesek antara benda dan fluida. Gaya tersebut dinamakan gaya Stokes. Untuk fluida yang mengental akibat geseran, atau shear thickening fluids, viskositas nyatanya meningkat dengan peningkatan laju geseran. Semakin kuat dan mengalami geseran, maka semakin kental fluida tersebut. Dimensi dari viskositas adalah FTL pangkat min 2. Jadi dalam satuan viskositas dinyatakan dalam satu kuadrat dan dalam satuan SI sebagai NS per M kuadrat. Viskositas zat cair lebih besar daripada viskositas gas. Viskositas berbagai fluida dinyatakan dalam koefisien viskositas. Udara memiliki koefisien viskositas sebesar 19 nsm pangkat min 2. Koefisien viskositas air pada suhu 0 derajat Celcius adalah 10 pangkat 10 nsm min pangkat min 2. Dan pada suhu 100 derajat Celcius adalah 300 nsm pangkat min 2. Satuan koefisien viskositas adalah NSM pangkat min 2. Koefisien viskositas dapat ditentukan dengan menjatuhkan kelereng ke dalam cairan fluida yang akan ditentukan koefisien viskositasnya, lalu diukur kecepatannya, sehingga jari-jari kelereng diketahui atau telah diukur sebelum mendapatkan E pangkat 3 koefisien viskositasnya. Pengukuran kecepatan diukur sewaktu kecepatannya telah mencapai kecepatan akhir yang tetap, sehingga pada waktu itu Mg dikurang A sama dengan 6 pi R pangkat 3V, di mana M adalah massa benda, M sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 rho, di mana rho adalah massa jenis kelereng tersebut, dengan A, gaya tekan Archimedes yang besarnya A sama dengan 4/3 R pangkat 3 rho G, sehingga dari persamaan di atas dapat diperoleh koefisien viskositasnya adalah E pangkat 3 sama dengan 2/9 dikali R pangkat 2 dikali rho dikurang rho aksen per V kali G. Ketidakleluasan pengaliran cairan yang disebabkan oleh gesekan di bagian dalam suatu fluida disebut viskositas. Gesekan yang terjadi di bagian dalam fluida terjadi akibat ketidakkesamaan kecepatan air antara lapisan-lapisan cairan. Viskositas ada pada zat cair maupun gas, dan pada intinya merupakan gaya gesekan antara lapisan-lapisan yang berisi pada fluida pada waktu lapisan-lapisan tersebut bergerak atau melewati yang lainnya. Baik, selanjutnya itu tabel data dan juga pengolahan datanya yang akan disampaikan oleh Arsy Awalina. Pada Arsy dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya akan membacakan data dan pengolahan. Untuk tabel pertama yaitu data pengukuran diameter dan masing-masing bola. Data pertama didapatkan diameter bola pertama 0,56 mm, diameter bola kedua 0,76 mm, diameter bola ketiga 6,8 mm, massa bola pertama 0,1 gram, massa bola kedua 0,3 gram, massa bola ketiga 0,5 gram. Untuk data kedua, diameter bola pertama 0,55 mm, diameter bola kedua 0,76 mm, diameter bola ketiga 6,8 mm, massa bola pertama 0,1 gram, massa bola kedua 0,3 gram, massa bola ketiga 0,5 gram. Untuk data ketiga, diameter bola pertama 0,54 mm, diameter bola kedua 0,77 mm, diameter bola ketiga 6,81 mm, massa bola pertama 0,1 gram, massa bola kedua 0,3 gram, massa bola ketiga 0,5 gram. Untuk data keempat, diameter bola pertama 0,54 mm, diameter bola kedua 0,78 mm, diameter bola ketiga
6,82 mm, massa bola pertama 0,1 gram, massa bola kedua 0,3 gram, massa bola ketiga 0,5 gram. Untuk data kelima, diameter bola pertama 0,56 mm, diameter bola kedua 0,76 mm, diameter bola ketiga 6,82 mm, massa bola pertama 0,1 gram, massa bola kedua 0,3 gram, massa bola ketiga 0,5 gram. Untuk tabel kedua yaitu data pengukuran jarak tempuh bola terhadap bola kecil. Untuk data pertama, diameternya 0,05 meter, untuk waktunya 0,5 detik, 50. 1 per T-nya yaitu 0,181 second pangkat 1. Untuk data kedua, diameter 0,1 meter. Untuk waktu 11,46 second. 1 per T-nya 0,087 second per pangkat 1. Ya, untuk data ketiga, diameter 0,15 meter. Untuk waktu 15,62 second. Untuk 1 per T 0,064 second pangkat 1. Pangkat min 1. Untuk data keempat, diameternya 0,2 meter. Untuk waktu 20,83 second. 1 per T-nya 0,048 second pangkat min 1. Untuk data kelima, diameternya 0,25 meter. Waktu 26,85 second. 1 per T-nya 0,037 second pangkat min 1. Untuk tabel ketiga yaitu data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu bola sedang. Untuk data pertama, diameter yaitu 0,05 meter. Untuk waktu 0,01,83 second. 1 per T yaitu 0,546 second pangkat min 1. Untuk data kedua, diameter 0,1 meter. Untuk waktu 0,04,08 second. 1 per T-nya 0,245 second pangkat min 1. Untuk data ketiga, diameter 0,15 meter. Untuk waktu 5,71 second. 1 per T-nya 0,175 second pangkat min 1. Untuk data keempat, diameternya 0,2 meter. Untuk waktu 8,7 second. 1 per T-nya 0,123 second pangkat min 1. Untuk data kelima, diameter 0,25 meter. Untuk waktunya 9,77 second. 1 per T-nya 0,102 second pangkat min 1. Untuk tabel keempat, yaitu data pengukuran jarak tempuh bola terhadap dua 0,224 second. 1 per T-nya 0,446 second pangkat min 1. Untuk data ketiga 0,15 meter. Waktu 3,18 second. 1 per T-nya 0,314 second pangkat min 1. Untuk data keempat, diameter 0,2 meter. Untuk waktu 0,04,48 second. 1 per T sama dengan 0,223 second pangkat min 1. Untuk data kelima, diameternya 0,25 meter. Untuk waktu 5,86 second. 1 per T-nya 0,170 second pangkat min 1. Baiklah, untuk pengolahan data tabel pertama, mula-mula cari dulu jari-jari bolanya. Yang di sini kami menggunakan data pertama yaitu diameter yang pertama sama dengan 0,54 mm, diubah menjadi meter menjadi 0,000054 meter. Untuk jari-jari yang pertama yaitu setengah dikali diameter pertama sama dengan setengah dikali 0,00054 sama dengan 0,00027 meter.
Jari-jari kuadrat sama dengan 0,0027 kuadrat dikali sama dengan 7,29 dikali 10 pangkat min 8 meter persegi. Untuk diameter kedua yaitu 0,55 mm diubah menjadi 0,00055 meter. Jari-jari sama dengan setengah dikali diameter 2 sama dengan setengah dikali 0,0055 sama dengan 0,000275 meter. Jari-jari kuadrat sama dengan 0,000275 kuadrat sama dengan 7,56 dikali 10 pangkat min 8 meter persegi. Diameter ketiga 0,54 mm sama dengan 0,00054 meter. Jari-jari sama dengan setengah dikali diameter sama dengan setengah dikali 0,00054 sama dengan 0,00027 meter. Jari-jari kuadratnya sama dengan 0,0027 sama kuadrat sama dengan 7,29 dikali 10 pangkat min 8 meter persegi. Diameter yang keempat 0,54 mm sama dengan 0,00054 meter. Jari-jari sama dengan setengah dikali diameter sama dengan 0,00027 meter. Jari-jari kuadrat sama dengan 0,000027 kuadrat sama dengan 7,29 dikali 10 pangkat min 8 meter persegi. Diameter kelima sama dengan 0,56 mm sama dengan 0,00056 meter. Jari-jari sama dengan setengah dikali diameter, setengah dikali 0,00056 sama dengan 0,00028 meter. Jari-jari kuadrat sama dengan 0,00028 kuadrat sama dengan 7,84 dikali 10 pangkat min 8 M kuadrat. Sigma R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5. Didapatkan hasil sama dengan 0,001365 meter. Untuk sigma R kuadrat sama dengan 0,001365 meter kuadrat sama dengan 0,000018 meter kuadrat. Sigma R kuadrat sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5. Sama dengan 7,29 dikali 10 pangkat min 8 ditambah 7,56 dikali 10 pangkat min 8 meter kuadrat ditambah 7,29 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat ditambah 7,29 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat ditambah 7,84 dikali 10 pangkat min 8 meter kuadrat didapatkan hasil 37,27 meter kuadrat. R rata-ratanya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5 didapatkan hasil 0,000273 meter. KR sama dengan delta R sama dengan R rata-rata sama dengan 0,00136 dibagi 0,000273 didapatkan hasil 0,49. Persen KR-nya sama dengan KR dikali 100%. 0,49 dikali 100% didapatkan hasil 49%. Pelaporan R sama dengan R rata-rata lebih kurang delta R satuan. 0,000273 meter lebih kurang 0,000136 meter. AB sama dengan 1 dikurang log KR. Didapatkan hasil 1,3. Untuk massa jenis bola tabel pertama yaitu M1 sama dengan 0,1 gram sama dengan 0,001 gram, M2 0,1 gram sama dengan 0,0001 kilogram, M3 0,1 gram sama dengan 0,0001 kilogram, M keempat 0,1 gram sama dengan 0,0001 kilogram, M kelima 0,1 gram sama dengan 0,0001 kilogram.
M rata-ratanya yaitu sama dengan M1 M3 ditambah M4 ditambah M5 dibagi 5, didapatkan hasil 0,0001. Untuk tabel kedua yaitu bola kecil, diameter pertama sama dengan 0,05 meter, waktu 0,05,50 sekon, 1 per T-nya 1 dibagi waktu sama dengan 0,181 sekon pangkat min 1, R rata-rata sama dengan 0,000273 meter, R rata-rata kuadrat sama dengan 7,45 dikali 10 pangkat min 8 meter kuadrat. Rho sama dengan 1,219 dikali 10 pangkat min 16 kilogram per meter kubik. Rho 0 sama dengan 1,178 dikali 10 pangkat min 16 kilogram per meter kubik. Dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. V sama dengan D per T sama dengan 0,05 meter bagi 0,05,50 sekon, didapatkan hasil 0,009 meter per sekon. Dengan nilai viskositas sama dengan 2 dikali R rata-rata kuadrat dikali gravitasi dibagi 9 dikali V. Didapatkan hasil 1,83 dikali 10 pangkat min 5 PAS. Untuk tabel ketiga yaitu bola sedang, diameter pertama 0,05 meter, waktu 01,83 sekon. Untuk 1 per T yaitu 1 dibagi 1,83 sekon sama dengan 0,54 sekon pangkat min 1. R rata-rata 0,000485 meter. R rata-rata kuadrat yaitu 0,000485 meter kuadrat sama dengan 2,35 dikali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Rho sama dengan 6,3 dikali 10 pangkat min 15 kilogram per meter kubik. Rho 0 sama dengan 1.250 kilogram per meter kubik. Dengan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. V sama dengan D per T, yaitu sama dengan 0,05 meter dibagi 1,83 sekon sama dengan 0,027 meter per sekon. Nilai viskositas yaitu 2 dikali R rata-rata kuadrat dikali gravitasi per 9 dikali V, yaitu sama dengan 2 dikali 2,35 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 meter per sekon kuadrat dibagi 9 dikali 0,027 meter per sekon, didapatkan hasil 2,61 dikali 10 pangkat min 5 PAS. Untuk tabel keempat yaitu bola besar, diameter pertama 0,05 meter, dengan waktu yaitu 97 sekon. Untuk 1 per T-nya yaitu 1 dibagi waktu 1 dibagi 97 sekon sama dengan 0,01 sekon pangkat min 1. R rata-rata 0,03414 meter. R rata-rata kuadrat yaitu 0,003414 meter kuadrat sama dengan 1,16 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Rho sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat min 10 kilogram per meter kubik. Rho 0 sama dengan 1.250 kilogram per meter kubik. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dengan V yaitu D per T sama dengan 0,05 meter dibagi 97 sekon sama dengan 0,00051 meter per sekon. Dengan nilai viskositas sama dengan 2 dikali R rata-rata kuadrat dikali gravitasi per 9 dikali V sama dengan 2 dikali 1,16 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 meter per sekon kuadrat dibagi 9 kali 0,00051 meter per sekon, didapatkan hasil 5,05 kali 10 pangkat min 8 PAS. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arsi. Untuk selanjutnya itu analisis pembahasan dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Renafa. Pada Renafa, disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator untuk analisis dan pembahasannya. Pada praktikum kali ini, kami melakukan percobaan serta pembuktian kebenaran pada hukum Stokes terhadap kekentalan zat cair. Pada percobaan ini, ada 3 bola yang kami amati, yaitu bola 1, bola 2, dan bola 3. Kami melihat perubahan kecepatan dari masing-masing bola tersebut yang disebabkan oleh zat cair, yaitu gliserin. Yang pertama, kita dapat menentukan massa jenis dengan menggunakan aerometer. Setelah menentukan massa jenis, didapatkan hasil pengukuran yaitu ρ0 sama dengan 1250 kg per meter kubik, sedangkan untuk delta ρ-nya adalah 5 kg per meter kubik. Selanjutnya, pengukuran terhadap suhu menggunakan termometer sehingga didapatkan hasil yaitu 26 derajat Celcius dan untuk delta T yaitu 0,5 derajat Celcius. Untuk tabel pertama, yaitu pengukuran terhadap diameter dari masing-masing bola. Pada pengukuran ini menggunakan mikrometer stroke, sehingga didapatkan hasil pengukuran untuk diameter bola secara berturut adalah 0,54, 0,55, 0,54, 0,54, dan 0,56 dengan satuan milimeter yang akan diubah menjadi meter. Untuk pengukuran diameter bola 2, didapatkan hasil 0,76, 0,76, 0,77, dan 0,78, dan 0,76 dengan satuan milimeter dan akan diubah ke meter. Pada pengukuran diameter bola ketiga, sama halnya dengan cara bola ke-1 dan kedua. Dan untuk hasil pengukuran 5 kali bola dari bola ketiga ini adalah 6,8, 6,8, 6,81, 6,82, dan 6,82 dengan satuan milimeter dan akan diubah ke meter. Pada tabel 1 ini juga dilakukan pengukuran terhadap masing-masing bola, terhadap massa dari masing-masing bola. Untuk mengukur massa dari bola tersebut dilakukan menggunakan neraca teknis 311 gram. Setelah dilakukan pengukuran, untuk massa bola 1, setelah dilakukan 5 kali pengukuran, massanya adalah 0,1 gram. Dan untuk bola 2, setelah dilakukan 5 kali pengukuran, massanya adalah 0,3 gram. Dan untuk bola ketiga, setelah dilakukan 5 kali pengukuran, massanya yaitu 0,5 gram. Pada tabel kedua, kita melakukan pengukuran terhadap jarak bola pada waktu bola kecil. Kita menentukan diameter dari percobaan tersebut, yang diukur menggunakan mistar. Dan kita mengukur waktu pada kecepatan bola kecil menggunakan stopwatch. Sehingga hasil yang didapatkan dari jarak 0,05 meter, waktu yang dihasilkan adalah 5,50 sekon. Untuk jarak 0,1, waktu yang dihasilkan adalah 11,46 sekon. Dan untuk jarak 0,15 meter, waktu yang diperoleh adalah 15,62 sekon. Dan untuk diameter atau jarak 0,2 meter, waktu yang diperoleh adalah 20,83 sekon. Dan untuk jarak 0,25 meter, waktu yang dibutuhkan yaitu 26,85 sekon. Untuk menghitung 1/T-nya adalah dengan cara 1 dibagi dengan setiap waktu yang diperoleh dari masing-masing jarak. Pada tabel ketiga, kita melakukan pengukuran jarak tempuh terhadap waktu bola sedang. Setelah dilakukan pengukuran, pada jarak 0,05 meter, diperoleh waktu 01,83 sekon. Pada jarak 0,05 meter. Pada jarak pada jarak 0,05 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 01,83 sekon, dan pada jarak 0,1 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 04,08 sekon, dan pada jarak 0,15 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 05,71 sekon, dan pada diameter atau jarak 0,2 meter, waktu yang diperlukan adalah 8,07 sekon,
Dan untuk jarak 0,25 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 9,77 second. Dan untuk menghitung 1 per T, yaitu dengan cara 1 dibagi dengan masing-masing waktu yang diperoleh pada setiap jarak. Kemudian pada tabel keempat, pengukuran jarak tempuh terhadap waktu pada bola besar. Dengan cara yang sama seperti tabel sebelumnya, dan dengan jarak yang sama yaitu 0,05 meter, 0,1 meter, 0,15 meter, dan 0,2 meter serta 0,25 meter, didapatkanlah hasil pengukuran pada diameter 0,1 meter, waktu yang diperoleh adalah 2,24 second. Dan pada waktu 0,05 pada diameter 0,05 meter, waktu yang diperoleh adalah 97 second. Dan pada diameter 0,2 meter, waktu yang dihasilkan adalah 04,48 second, dan untuk diameter terakhir yaitu 0,25 meter, waktu yang diperoleh adalah 5,86 second. Dan untuk menghitung 1 per T-nya sama, yaitu 1 dibagi dengan waktu yang diperoleh dari masing-masing jarak. Jadi pada praktikum kali ini dapat kita lihat bahwa kekentalan dari zat cair mempengaruhi kecepatan jatuhnya bola. Semakin kental cairan tersebut, maka semakin lambat jatuh atau pergerakan dari bola tersebut. Dan sebaliknya, semakin encer cairan, maka semakin cepat pergerakan dari bola tersebut. Semakin besar massa bola, maka semakin besar kecepatan jatuhnya bola. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan tadi, massa benda berbanding lurus dengan kecepatan jatuhnya bola ke dalam zat cair. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ada 2 kesimpulan yang didapat dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama, kebenaran hukum Stokes dapat dipahami bila sebuah benda bergerak dalam bidang kental, gerakannya akan lebih lambat dibandingkan dengan fluida yang cair. Dan hukum Stokes ini terbukti benar, karena pada percobaan terbukti bahwa semakin besar bola, semakin cepat kecepatannya. Untuk kesimpulan yang kedua, koefisien kekentalan zat cair hitung dengan membandingkan waktu yang digunakan zat cair tersebut untuk mengalir dan massa jenis zat tersebut dengan nilai koefisien kekentalan zat cair lain yang telah diketahui. Koefisien kekentalan zat cair diperoleh dari hasil pengukuran waktu jatuh bola dengan ketinggian tertentu. Semakin besar diameter dan massa bola, maka semakin besar nilai koefisien kekentalan zat cair. Jika suatu fluida memiliki kekentalan yang besar, maka gaya gesek yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida semakin besar pula. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Renava. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.